Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Dalam proses prarekonstruksi, pemirsa, polisi mengecek sejumlah lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan. Polda Jabar bersama Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di beberapa titik yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Ada 6 lokasi yang menjadi titik prarekonstruksi oleh polisi, mulai dari warung nasi di Jalan Saladra, tempat pencucian motor, tempat nongkrong para pelaku, Gang Bakti, depan SMPN sebelah Cirebon hingga Jembatan Talun yang menjadi lokasi pembuangan jasad korban. Banyak warga sekitar yang menyaksikan prarekonstruksi ini. Flyover Talun ditutup satu jalur dan diberlakukan sistem kontraflow. Polisi juga mendatangkan para terpidana kasus Vina namun tetap berada di dalam kendaraan. Sementara itu, pengacara Peggy Setiawan alias Perok tidak diberi kabar terkait prarekonstruksi ini. Ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Rencananya polisi akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Jumat 31 Mei 2024 bersama jaksa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, ini pasca prarekonstruksi pada Rabu malam ini, pemirsa, ini polisi hari ini rencananya akan melakukan rekonstruksi atas kematian sejoli muda-mudi Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 8 tahun lalu. Betul, dan untuk mengetahui informasinya pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Faisal Rinaldi. Selamat pagi Faisal, bisa sampaikan kepada kami saat ini seperti apa situasi di TKP? Ya, Gede, Anggi, dan juga pemirsa, hingga saat ini memang kami memantau lebih tepatnya di flyover atau Jembatan Talun yang merupakan TKP tempat kejadian perkara pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu, di mana saat ini kami memantau Anggi, Gede, dan juga pemirsa, memang belum ada persiapan khusus yang dilakukan pihak kepolisian jelang rekonstruksi yang dikabarkan akan digelar hari ini. Hingga saat ini pula kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut pukul berapa proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini akan berlangsung. Sementara itu juga pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan secara resmi apakah rekonstruksi ini akan dilangsungkan pada hari ini atau tidak. Mengingat memang sebelumnya kabar ini atau kabar rekonstruksi ini sempat beredar setelah pihak kepolisian khususnya dari Mapolda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi atau pengecekan TKP yakni pada Rabu malam kemarin. Salah satu tempat prarekonstruksi kemarin atau pengecekan TKP yakni tempat kami melaporkan saat ini atau lebih tepatnya di Jembatan Talun yang merupakan perbatasan dari kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon, di mana Anggi, Gede, dan juga pemirsa, memang di lokasi kami saat ini merupakan lokasi ditemukannya jasad daripada Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kemudian dapat kami sampaikan pula bahwa memang nantinya tempat kejadian perkara ini atau lebih tepatnya di Jembatan Talun ini merupakan salah satu lokasi digelarnya rekonstruksi kasus pembunuhan ini. Mengingat untuk lokasi ini kemarin pada Rabu malam juga sempat disambangi oleh pihak kepolisian dari Mapolda Jawa Barat. Selain itu, Anggi, Gede, dan juga pemirsa, memang selain lokasi ini ada beberapa titik lainnya yang disambangi oleh pihak kepolisian dari Mapolda Jawa Barat pada saat prarekonstruksi kemarin, di mana ada beberapa titik yang nantinya akan dijadikan tempat rekonstruksi. Salah satunya tempat kami saat ini, kemudian ada di warung nasi di Jalan Saladra, kemudian ada di tempat cucian motor dan juga tempat cucian mobil, kemudian ada tempat nongkrong di Jalan Saladara, kemudian ada di TKP eksekusi kedua korban di Jalan Saladara juga, dan
warung sekitar Jalan Saladara. Dan memang ke-6 lokasi ini disinyalir nantinya akan menjadi tempat proses rekonstruksi pembunuhan kasus Vina dan juga Eki ini. Dan Gede dan Anggi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk update kasus ini memang hingga saat ini masih terus berkembang di Mapolda Jawa Barat. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu memang pihak dari kepolisian telah menetapkan tersangka baru yakni Peggy Setiawan alias Peron begitu, yang diduga atau yang disebut-sebut merupakan otak dari pembunuhan ini. Untuk update kasus ini lainnya, memang beberapa waktu yang lalu juga sebelumnya Linda yang dikatakan adalah sahabat dan juga disebut-sebut kerasukan arwah dari Vina itu juga sempat diperiksa oleh Mapolda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dan hingga saat ini memang kasus ini masih terus berkembang. Anggi, Gede, kita akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda. Demikian. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kami akan terus memantau rencana rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari ini, yang kami mendapat informasi sedikit mungkin nanti bisa diperbaiki mungkin kalau ada kesalahan nanti rencananya habis sholat Jumat ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Faisal, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ini pasca penangkapan salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, Peggy alias Peron, ternyata sempat menyewa kontrakan di Kampung Cilampeni, Kabupaten Bandung. Ya, ini pemilik kontrakan ternyata sempat kaget, Mas Gede, karena katanya Peggy ini dikenal justru sebagai pemuda yang baik. Lagi sekarang udah diisi lagi. Tadi awalnya kosong nih, Pak ya? Iya, iya. Oh, dia di sini berapa hari nih, Pak? Cuma 2 hari. Cuma ada 2 hari juga. Iya. Kontrakan Peggy alias Perong di Kampung Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sempat digeledah anggota reserse Polda Jabar. Penggeledahan yang dilakukan secara mendadak membuat Ise Iskandar, pemilik kontrakan, kaget dan tidak percaya dengan kejadian tersebut karena Peggy dikenal sebagai orang baik dan jarang keluar rumah. Peggy sempat tinggal bersama Rudi Irawan, orang tuanya, selama 3 hari. Namun karena alasan ibu tirinya yang tidak ingin bersama, akhirnya Peggy memilih mengontrak di belakang kontrakan orang tuanya. Pasca penggeledahan, Ise Iskandar mengaku merasa risih karena warga menyebut dirinya ditangkap karena kasus narkoba. Dengan kejadian ini saya sebagai yang punya kontrakan merasa risih lah gitu, kedatangan wartawan gitu. Sampai-sampai pas pertama datang Polda penggeledahan itu yang diisuin saya ketangkep kena narkoba. Terus semua saya ketawa aja gitu lah. Itu isuin siapa itu, Pak? Ya orang-orang di sekitar, soalnya kan Poldanya nanya-nanya di sana dulu gitu. Oh, dari dulu terus gitu. Sampai jalan kaki ke sini gitu. Seperti diketahui, sejumlah barang milik Peggy berupa helm, pakaian, sepatu, dan kosmetik telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Sedikitnya ada 10 petugas kepolisian menggeledah kamar Peggy yang berada di deretan paling belakang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.